Hadirin hadirat yang kami muliakan, untuk mengawali acara yang mulia pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mengadakan tasyabuhan dan istighosah ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai syuhada zaman radhiyallahu an, dengan adab lahir dan batin yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Ya
Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadil Habibina. Ya Sayyidi salatu wassalamu alaika ya Ra'ufu ya Rahim. Wal ani qad usri'atil hawaiju bikal hudar ridal futu wal faruj. Antal musyaffa'u syafi'u ashfa' lana Andal karim abadu rabbina. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wanzur ilayya sayyidi bimabrak musilati lil hadratil alim. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il ummah wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati rabbil alamin. Ya Rabbana fir yassir iftah wahdina Ariq wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'd. Insyaallah Hadratul Mukarram Bahili Mu'alisat Wahidiyah Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu anhu. Ingkang tansah kawula dereki al-mukarramin wal mukarramat, para alim ulama, para masyayikh, para asatid wa ustadzah yang kami muliakan. Al-mukarramin wal mukarramat, para tokoh-tokoh perjuangan Wahidiyah di berbagai tingkatan, wabil khusus para imam-imam jamaah yang berkenan hadir yang kami hormati, para sesepuh bini sepuh, para pengurus kampung, wabil khusus Bapak RT RW yang kami hormati, hadirin hadirat, tamu undangan yang kami muliakan, sahibul bait sekeluarga yang kami muliakan, para bapak ibu pengamal sholat Wahidiyah, minal mujahidin wal mujahidat yang kami hormati, ananda protokol yang kami taati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri acara mujahadah bersama yang kita laksanakan di akhir bulan dalam keadaan baik, tidak kurang satu apapun. Mari bersama-sama rasa syukur kita ini kita lahirkan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk menyempurnakan rasa syukur kita, mari bersama-sama kita haturkan salawat salam ke pangkuan junjungan kita, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biqauli as-salatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Qad daqat hilati adrikni wala tatrukni turfata aini ya sayyidi ya Rasulullah. Wa ala sa'iril anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi salatu wassalam
وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم وتابع التابعين إلى يوم الدين. سلاما تعظيما ومحبة وشوقا إلى حضرة غوث هذا الزمان وأعوانه وسائر أولياء الله رضي الله تعالى عنه. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan pada malam hari ini betul-betul diridhai oleh Allah bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa binadrati ghausi hadzal zaman radhiyallahu anhu, hingga membuahkan manfaat barokah maslahah yang sebesar-besarnya bagi pribadi kita masing-masing, bagi keluarga kita, bagi tetangga-tetangga kita, bagi pemimpin-pemimpin bangsa kita, juga bagi negeri kita yang sangat kita cintai ini, sehingga negeri ini menjadi negeri yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan juga membawa barokah yang sebesar-besarnya bagi seluruh penduduk bumi, baik dari golongan manusia, golongan jin, dan umat masyarakat jami'an alamin. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bibarokati mujahadah yang kita laksanakan malam hari ini, kita, keluarga kita, umat masyarakat, dalam waktu yang tidak lama akan berbondong-bondong kembali fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa mujahadah bersama yang kita laksanakan di setiap akhir bulan ini adalah untuk audiensi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa rasulihi sallallahu, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, memohon kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa keluarga kita, orang tua kita, baik yang masih hidup terutama yang sudah di alam barzakh, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dan membuka kembali barokah yang selama ini sudah sedikit demi sedikit menghilang dari muka bumi ini, Bapak Ibu sekalian. Kita mohonkan negeri kita ini, hingga apapun permasalahan, problematika umat yang sedang kita hadapi bersama di akhir zaman ini, baik itu soal ekonomi, soal kesehatan, soal akhlak, moral, iman terutama, oleh Allah dibuka hingga semuanya kembali fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan menghaturkan salawat salam kepada beliau Rasulullah SAW, yaitu dengan mengamalkan salat wahidiyah seperti yang kita baca di awal tadi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, salawat wahidiyah utamanya adalah memohon kepada Allah soal iman, soal Islam, soal ihsan. Karena ketiga hal inilah yang paling pokok dalam kita ikut di belakang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang muslim benar-benar mampu menerapkan dalam dirinya ketiga hal ini menyatu sempurna, maka itulah yang dikatakan iman yang sempurna, iman musyahadah. Seperti yang pernah didahulukan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika pada suatu saat beliau Rasulullah SAW sedang memberikan fatwa kepada para sahabat, tiba-tiba datang seseorang yang bagus rupanya, indah kejadiannya, dengan baju yang sangat putih bersih. Di sana terlihat
seperti orang yang baru saja mandi, hingga dari rambutnya masih menetes air. Tidak ada sedikit pun asar atau bekas-bekas dia bepergian jauh. Seseorang ini duduk di hadapan Rasulullah SAW sangat dekat, sehingga lututnya bersentuhan dengan lutut Rasulullah SAW. Kemudian orang tadi matur kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni 'anil iman, akhbirni 'anil Islam, wa akhbirni 'anil ihsan." Kemudian dijawab oleh Rasulullah, "Al-iman an tu'minu billah wa rasulihi wa malaikatihi wa kutubihi wa yaumil akhir wa qadrihi khairihi wa syarrihi min Allah. Wal Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tusalli wa tasum wa ita'iz zakat wa tasumu fi Ramadan wa hajjul bait wa ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Bapak Ibu sekalian, ketika beliau Rasulullah SAW menjawab bahwa yang dikatakan iman adalah percaya, yakin, hakul yakin tiada Tuhan selain Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada qada Allah, khairihi wa syarrihi min Allah, baik buruknya dari Allah, dan iman kepada hari akhir. Kemudian dijawab oleh kamu tadi, "Shadaqta, benar engkau ya Rasulullah." Demikian ketika beliau Rasulullah menjelaskan tentang Islam, bahwa Islam adalah syahadat, menyaksikan tiada Tuhan selain Allah, kemudian melaksanakan sholat, memenuhi atau mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, melaksanakan ibadah haji. Dan dijawab lagi, "Shadaqta ya Rasulullah, benar engkau ya Rasulullah." Amma ihsan, adapun ihsan, anta ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa yang dikatakan ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak mampu, seakan-akan engkau melihat Allah dalam ibadahmu, maka merasalah bahwa engkau senantiasa dilihat Allah. Dan dijawab lagi, "Shadaqta ya Rasulullah, benar engkau wahai ya Rasulullah." Para sahabat kebingungan, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada orang bertanya kepada Rasulullah, kok malah dia yang menilai, "Benar engkau ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya pada sahabat, "Tahukah engkau para sahabat siapakah orang itu?" Tidak seberapa lama setelah orang itu pergi, sahabat bertanya, "Allah wa Rasuli, Allah wa Rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ketahuilah para sahabat, sesungguhnya orang itu adalah Jibril, datang kepadaku untuk memberikan pelajaran tentang agama ini. Maka iman, Islam, ihsan, inilah ketiga hal yang harus ada pada jiwa, ada pada pribadi seorang muslim. Ketika ketiganya ini tidak ada pada dirinya, maka dia tidak bisa dikatakan sempurna. Dia iman saja, tidak Islam, tidak melaksanakan dengan Rasulullah, maka dia ibarat bangunan, hanya fondasi saja. Demikian ketika dia
melaksanakan perintah-perintah Rasulullah, tapi dia tidak ingat ibarat bangunan tanpa fondasi yang kuat, maka bangunan ini akan gampang roboh. Kena goyangan sedikit maka dia akan roboh. Kemudian ketika keduanya itu sudah betul-betul ada pada seorang muslim, akan meningkat menjadi orang sempurna, yaitu tidak hanya iman Islam tapi ihsan, betul-betul hatinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikatakan iman musyahadah, atau di dalam wahidiyah sadar fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu. Dalam bahasa ilmu tasawuf dikatakan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, makrifat iman ini adalah satu hal yang pertama-tama harus dan wajib dimiliki oleh seorang muslim. Didahulukan awal wajibin 'alal insan makrifatu billahi bistiqani. Pertama-tama yang diwajibkan bagi seseorang adalah makrifat iman kepada Allah dengan penuh keyakinan. Rasulullah SAW diutus oleh Allah di Makkah, tidak sedikit pun tidak memberikan tuntunan syariat, tidak memberikan ajaran Islam, tetapi membangun fondasi iman yang kuat hingga para sahabat memiliki iman yang begitu membaca. Bahkan Quran sahabat adalah Quran yang terbaik karena mereka langsung ditunggu oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang kami hormati, kalau soal fisik, soal kebutuhan jasmani, Allah sudah menjamin. Selama seseorang itu masih bernafas, maka Allah akan memberikan rezeki. Rezekinya habis ketika dia mati. Tetapi soal iman tidak, hadirin hadirat. Iman harus diusahakan. Maka para ulama menuntunkan kepada kita bagaimana cara memperkuat iman kita dengan pendekatan diri kepada Allah melalui berbagai macam thariqah atau cara pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermacam-macam cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau wali suat wahidiyah Hadratul Mukarram Al-Arif Billah Al-Syaikh Mahdi Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu an mendahulukan at-turuqu ilallah bi'adadil khalaiq. Jalan menuju Allah itu banyak sekali, sebanyak bilangan makhluk. Tetapi secara istilah para ulama-ulama tasawuf memberikan metode cara pendekatan diri kepada Allah yang biasa disebut dengan thariqah. Ada thariqah Naqsabandi, ada Syuukhiyah, ada Tijaniyah, bermacam-macam. Itu semua apa? Dalam upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kita pengamal suat wahidiyah, kita makmum di belakang beliau mu'alif suat wahidiyah yang beliau memang pakar, ahlinya di dalam pendekatan diri kepada Allah melalui sholawat. Kenapa melalui sholawat, hadirin hadirat? Para ulama tasawuf sepakat didahulukan aqrabu turuqi ilallah fi akhir zaman khususan lil musrif kasratul istighfar wassalatu ala nabi. Jalan yang terdekat, yang paling gampang menuju kepada Allah dalam arti mencapai iman musyahadah, iman makrifat, iman kesadaran fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini bagi orang-orang yang lemah seperti kita, bagi orang-orang yang kasratul dzunub, banyak berlumuran dosa, lemah dalam hal apapun. Bapak Ibu sekalian, ibadahnya lemah, ringkih, tidak kuat apa-apa.
Sholat 5 waktu pun kadang kita terasa berat. Puasa Senin Kemis pun kita kadang alasan lambungnya kumat. Apalagi kalau kita disuruh mulai bengi wiridan sampai berjam-jam, sungguh kita tidak akan mampu. Maka dikatakan kita lemah, kita musrif, orang-orang yang keterlaluan dalam dosa. Orang-orang seperti ini sesungguhnya paling gampang menuju Allah adalah kasratul istighfar, berbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kasratus sholati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memperbanyak membaca sholawat ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, sholawat adalah satu anugerah yang luar biasa yang diberikan kepada umat beliau Rasulullah SAW yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Sholawat satu amal ibadah sunnah yang gampang dilaksanakan dan bebas dari penolakan. Tidak ada istilah ditolak kalau kita mengamalkan sholawat atau kita membaca sholawat. Ketika kita membaca sholawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apapun kondisi kita pada saat itu. Sekalipun membacanya dengan kondisi adab yang kurang baik, sekalipun keikhlasan hati kurang tepat, sekalipun mungkin dibarengi dengan hal-hal yang merusak amal ibadah, sholawat tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW menjamin, hadirin hadirat, barang siapa yang mau membaca sholat kepada beliau pasti akan berhak mendapat syafaat Rasulullah SAW. Maka dikatakan sholawat adalah amalan yang bebas dari halangan rintangan. Bagi kita orang-orang yang lemah ini, satu hal anugerah yang luar biasa, karena begitu sulit untuk mencapai ibadah yang betul-betul diterima Allah seperti yang didahulukan tadi. Antang budallaha ka'annaka tarahu. Hadirin yang berbahagia, didahulukan juga oleh beliau para ahli-ahli tasawuf. As-salatu 'alan nabi tusilu ila Allahi min ghairi syaikhin, bikhilafi ghairiha minal adhkar la budda minasyaikh. Fa'illa, maka akan ditolak itu semua. Dakhalahu syaitan. Salawat kepada Rasulullah SAW itu bisa menghantarkan kita suan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menghantarkan kita sadar makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada bimbingan seorang guru sekalipun. Berbeda dengan selain sholawat. Kalau selain sholawat, zikir-zikir yang lain, la budda alaihi asy-syaikh, harus ada guru pembimbing rohani. Kalau tidak, maka dakhalahu syaitan. Syaitan akan masuk di situ, maka dia akan membelokkan orang yang berkata. Hadirin yang kami hormati, oleh karena itulah bahaya warisan wahidah menulis sholawat untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar sholawat dibagi menjadi dua, yaitu sholawat yang langsung ditakwimi Rasulullah SAW dan disebut sholawat maghfurah, dan sholawat yang dikarang oleh para wali-wali Allah, para ulama yang disebut ghairu maghfurah. Sholawat maghfurah, ghairu maghfurah pada dasarnya memiliki faidah yang sama. Tusilu ilallah, mampu menghantarkan kita kepada Allah. Wassalatu ala nabi kafaratun lidzunubikum. Salat kepada Rasulullah merupakan penebus dari dosa-dosa kita secara umum sama. Akan tetapi
salat ghairu makturoh, ada kekhususan-kekhususan tertentu. Masing-masing salawat memiliki faedah yang berbeda-beda. Beribu-ribu salawat ghairu makturoh yang ditaklif oleh para ulama, para wali-wali Allah. Ada yang menggunakan nama alifnya, salat badawi, salat masisiyah, ada salat munjiat, ada salawat nariyah, banyak sekali. Semua itu memiliki faedah yang berbeda-beda. Misalnya salawat munjiat ditaklif oleh mu'alifnya ketika beliau sedang terkena badai, kapalnya mengalami musibah di tengah lautan. Maka pada saat itulah beliau munajat dengan mengamalkan sholawat, terciptalah yang namanya sholawat munjiat. Dan masih banyak tergantung dari sholawat itu sendiri digandeng dengan doa yang satu rangkaian yang sholawat itu. Hadirin yang kami hormati, demikian juga sholawat wahidiyah. Sholawat wahidiyah oleh beliau alif diberi nama wahidiyah karena sholawat wahidiyah itu faedahnya, manfaatnya untuk tauhid iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar iman kita sempurna, agar Islam kita sempurna, agar kita dalam makmur Rasulullah SAW mampu melaksanakan ihsan, mampu mencapai iman mahfuz. Salawat wahidiyah itu diambil dari salawat yang pertama, Allahumma ya wahidu ya ahad. Wahid mengisahkan Allah, maka di situ disebut salawat wahidiyah yang punya faedah, yaitu untuk menjernihkan hati, untuk makrifat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang saya katakan kepada. Hadirin yang kami hormati, itulah sedikit tentang sholawat wahidiyah. Seperti yang kita baca di awal tadi, juga yang diamalkan oleh adik-adik kita setiap 1 minggu sekali di kediaman Mas Khalilur Rahman, itu sholawat wahidiyah. Maka pada kesempatan ini kami meneruskan dawuh melalui sholawat wahidiyah. Beliau telah mengijazahkan sholawat wahidiyah ini untuk diamalkan oleh siapa saja tanpa pandang bulu, baik tua, muda, anak-anak, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, dari golongan apapun, dari organisasi manapun, bahkan dari agama apapun, boleh mengamalkan sholawat wahidiyah dan sudah diizinkan oleh beliau melalui sholawat wahidiyah. Oleh karena itu pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian, para masyarakat setempat, izinkan saya menyampaikan sholawat wahidiyah ini kepada panjenengan. Apabila panjenengan sedaya berkenan, mari saya sampaikan sholawat wahidiyah ini. Setidaknya kalimat nidah ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Alhamdulillah, bifadlillah, bisyafaati Rasulillah SAW. Banyak pengalaman-pengalaman rohani yang dialami oleh saudara-saudara kami pengamal wahidiyah sebelum dan sesudah mengamalkan sholawat wahidiyah. Alhamdulillah, sekali lagi banyak perubahan, terutama soal iman, soal kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami hormati, karena yang kita amalkan adalah sholawat, maka kita tidak bisa lepas dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari hadirin hadirat, kita perhatikan dawuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, barang siapa yang menghaturkan sholawat dan salam kepadaku, Allah mengembalikan ruh pada jasadku, sehingga aku mendengar dan aku menjawab salam dari umatku yang membaca sholawat kepadaku. Kita hakul yakin dawuh beliau Rasulullah SAW. Ya, apa yang kita haturkan ini didengar oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bahkan beliau Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca sholawat dekat dengan kuburku, maka aku dengar. Dan barang siapa yang membaca sholawat jauh dari kuburku, maka aku mendatangi. Rohani beliau rawuh di hadapan kita hadirin. Rasulullah SAW tahu dan sangat faham, bahkan syahidun menyaksikan mana di antara umatnya yang betul-betul iman, Islam, ihsan, dan betul-betul makmum sesuai tuntunan beliau Rasulullah SAW. Umat beliau Rasulullah SAW sangat mengenal umatnya hadirin hadirat. Maka besok di yaumil qiyamah beliau akan memanggil satu persatu umatnya hadirin hadirat. Walaupun kita umat di akhir zaman, kita tidak pernah bertemu secara langsung dengan beliau Rasulullah SAW, tapi besok di hari kiamat beliau akan panggil satu persatu, wahai fulan, wahai Fatimah, wahai umatku ini dan itu. Kemudian kita akan terheran-heran bagaimana beliau Rasulullah SAW mengenal kita hadirin hadirat. Ternyata apa hadirin hadirat? Ketika kita mengaturkan salawat kepada beliau, Allah menugaskan malaikat untuk menyampaikan salawat ini kepada beliau. Ya Rasulullah, umatmu yang bernama Fatimah misalnya, umatmu yang bernama Fulana telah mengaturkan salawat kepadamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersyukur kepada Allah. Mari Bapak Ibu sekalian, mari adik-adik sekalian, mohon perhatian sedikit saja. Mari coba malam hari ini bersama-sama kita mohon kepada Allah. Mari kita mohon ampun kepada Allah. Kita mohonkan ampun keluarga kita yang sudah di alam barzakh. Bapak Ibu sekalian, adik-adik, kita bayangkan ayah ibu kita sangat membutuhkan pertolongan kita. Ayah ibu kita sangat membutuhkan doa-doa kita. Yang terakhir, mari sekali lagi kita menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ayah ibu kita, agar kita masing-masing diberi iman Islam, diberi dekat dengan Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, hingga hidup kita ini sukses, sukses di dunia juga sukses di akhirat. Mari hadirin hadirat yang sudah mengenal salat wahidiyah, mari bersama-sama kita tata hati kita masing-masing. Mari lillah billah birasul birasulillah billah, betul-betul kita terapkan dalam hati kita. Bagi yang belum mengenal salat wahidiyah, bagi yang belum terbiasa membaca salat wahidiyah, silakan membaca sholawat apa saja yang sudah biasa diamalkan, atau membaca doa apa saja yang sudah biasa diamalkan. Dan apabila berkenan, kami persilahkan untuk membaca nidah ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, sampai dengan permohonan ini nanti selesai. Kalau itu pun belum, silahkan diam saja, tidak apa-apa. Yang penting hati kita betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari hadirin hadirat, Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad
وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفي ذاته وأمجاده. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفي ذاته وأمجاده. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفي ذاته وأمجاده. اللهم كما أنت أهل صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما وعد. نسألك اللهم بحقه أن تورثنا في الجنة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتعرف ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله. فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما حبيبك وأصحابك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رحمن يا رب العالمين يا شافع الصلاة والسلام عليك نور في هذه وأسلام وقد ظلمت وقد تولت أليس لي يا سيدي سواك فإن أشركم شخصا هذا يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هذا وأسلام وأدخل فقد ظلمت وقد تولت أليس لي يا سيدي سواك فإن أشركم شخصا هذا يا شافع الصلاة والسلام عليك نور الخلق هذا وأسلام وأدخل فقد ظلمت وقد تولت أليس لي يا سيدي سواك فإن أردتكم شخصا هذا يا سيدي يا رسول الله 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 يا أيها الناس سلام الله عليك ربي بإذنك وانظر إلي سيدي بنظرة وصلات بالحرة عنك يا أيها الناس سلام الله عليك ربي بإذنك وانظر إلي سيدي بنظرة وصلات بالحرة عنك يا أيها الناس سلام الله عليك ربي بإذنك وانظر إلي سيدي بنظرة وصلات بالحرة عنك يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك وسلامه فلا قدرت التي ببدتي خذ بيدي يا سيدي والأمم يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك وسلامه فلا قدرت التي ببدتي خذ بيدي يا سيدي والأمم يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك وسلامه فلا قدرت التي ببدتي
بلدتي بيدي يا سيدي وأمتي يا سيدي يا رسول الله 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 يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. الفاتحة. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, salat Mahidiyah di samping terutama untuk soal iman, Islam dan ihsan. Di dalam salat Mahidiyah rangkaiannya juga ada satu rangkaian di mana kita dituntunkan oleh dalam salat Mahidiyah untuk memohon syafaat Rasulullah SAW untuk kebaikan negeri kita, bangsa kita yang kita cintai. Dalat wa dalat khilati fi badati khudiyadi ya sayyidi wal ummah. Usahaku untuk ya Rasulullah, jalanku tak menentu, Tuhai Kanjeng Nabi, untuk kebaikan dan kesejahteraan bangsa kami ya Rasulullah. Khudiyadi ya sayyidi wal ummah. Raihlah tangan kami dan umat bangsa kami ya Rasulullah. Hadirin hadirat, juga di sana ada doa agar umat masyarakat Jamil Alam berbondong-bondong pamit ya Allah wa Rasulullah sallallahu. Kaj'alil anama musli'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Allah, jadikanlah umat masyarakat ini cepat-cepat sadar kepadamu ya Allah. Ya Rabbana fir, ya Allah ampunilah kesalahan. Yasir, permudahlah segala urusan kami ya Allah. Iftah, bukalah hati kami, rezeki kami, dan semuanya yang menjadi penghalang-penghalang kami ya Allah. Qarib wa alif bainana ya Rabbana, berilah petunjuk kepada kami dan persaudaraan di antara kami. Kemudian ada doa Allahumma barik fima khalaqta wa hadil bada ya Allah, berilah barokah kepada seluruh makhluk ciptaanmu ya Allah dan seluruh dan kepada negeri kami yang kita cintai ini, yang kami cintai ini ya Allah. Jadi sholat Mahidiyah tidak hanya mendoakan diri sendiri, tapi seluruh umat masyarakat bangsa kita, bahkan yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, semua kita doakan sendiri. Mari sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Ya syafi'al khalqi habiballahi, salatuhu alaika masalami, balad wa balad hilati berdati, Subhiyadi ya sayyidi wal ummati, ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya sayyidi ya Rabbana salli sallim ala Muhammadin syafi'il ummah ala alihi wa sahbihi wa muslim bil wahidiyah bil rabbana ya Rabbana fir yasrika wahdina qarib ali bainana ya Rabbana ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il ummah ala alihi wa sahbihi wa muslim ya Rabbana fir yasrika wahdina qarib ali bainana ya Rabbana ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il ummah al ali wa ta'ala
Allahumma barik fima khalaqta baraka ya Allah. Wa fi hadhihi al-mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta baraka ya Allah. Wa fi hadhihi al-mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta baraka ya Allah. Wa fi hadhihi al-mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta baraka ya Allah. Wa fi hadhihi al-mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta baraka ya Allah. Wa fi hadhihi al-mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta baraka ya Allah. Wa fi hadhihi al-mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta baraka ya Allah. Wa fi hadhihi al-mujahada ya Allah. Istighfar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihamdika wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghasihati zaman wa wali wa sayyidi awliyaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Rabbullah. Allahumma bihamdika wa bijahi sayyidina Muhammadin wa bi barakati ghasihati zaman Awani wa sayyidi awliyaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Allahumma bihamdika wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghasihati zaman wa awani wa sayyidi awliyaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, بلغ جميع العالمين بدنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا. بلغ جميع العالمين بدنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا. بلغ جميع العالمين بدنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا. فإنك على كل شيء قدير وفي جنة شيء. فإنك على كل شيء قدير وفي جنة شيء. فإنك على كل شيء قدير وفي جنة جديد. أبروا إلى الله، 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 أبروا إلى الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة. Saudara sekalian yang kami hormati, mari kita yakin permohonan kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhkan dari Rasulullah SAW. Idza ta'awtum fa'itu bil ijabah. Ketika kalian semua memohon kepada Allah, maka yakinlah doa-doa kalian semua dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami hormati, demikian apa yang dapat saya aturkan pada malam hari ini. Segala kesalahan, kekhilafan, hal-hal yang kurang berkenan di hati kami Rasul, saya dengan rendah hati mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lupa saya aturkan ribuan terima kasih atas kerawan pandangan saya di majelis mujahadah malam hari ini. Kami tidak mampu membalas apapun, hanya Allah yang doa.
Jazakumullahu khairan wa sa'adatid dunya wal akhirah. Juga kami haturkan ribuan terima kasih pada masyarakat, pada tetangga-tetangga yang barangkali merasa terganggu dengan kegiatan malam hari. Sekali lagi saya menghaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Sekali lagi terima kasih. Jazakumullah khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa min Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah, wa min al-ghas al-rahmah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.